Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sindinata. Hari ini saya ingin menyajikan hasil pemahaman saya terkait bab 2 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Malaudin Panjaitan. Adapun judul besar dari bab 2 ialah Warga Negara dan Kewarganegaraan. Istilah kewarganegaraan berasal dari kata warga negara. Di sini warga negara banyak diartikan sebagai penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Selain itu, warga negara diartikan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Konsep dasar warga negara. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998 dinyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 maka sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Adapun unsur yang menentukan kewarganegaraan. Beberapa unsur yang menentukan kewarganegaraan yaitu unsur darah keturunan atau ius sanguinis. Yang kedua, unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli, dan yang ketiga, asas kewarganegaraan atau naturalisasi. Bahwa seseorang yang tidak memenuhi prinsip ius sanguinis dan ius soli, orang juga dapat memperoleh kewarganegaraan dengan jalan kewarganegaraan atau naturalisasi, sebagaimana syarat kewarganegaraan diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Selanjutnya ialah mengenai karakteristik negara yang demokrat. Yang pertama, rasa hormat dan tanggung jawab. Rasa hormat dan tanggung jawab bahwa adanya rasa hormat terhadap sesama warga negara yang pluralistik, baik suku, agama, dan ras. Yang kedua, bersikap kritis. Artinya, bahwa bersikap kritis di berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikritisi. Yang ketiga, membuka diskusi dan dialog. Artinya, bahwa perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas yang pasti terjadi di tengah-tengah warga negara, hingga diperlukan suatu dialog atau diskusi untuk meminimalisir terjadinya konflik dan perbedaan pendapat. Keempat, sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia yang didasarkan atas dasar pluralisme. Selanjutnya, adil, yaitu adalah tindakan yang tidak membedakan sesama warga negara. Jujur merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antar warga negara. Dalam setiap negara, terkhususnya negara Republik Indonesia, memiliki yang namanya hak. Maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa hak warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, hak kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya. Yang kedua, hak atas pengakuan, hak atas jaminan, hak atas perlindungan, dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan, dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah dan sebagainya. Selanjutnya ialah mengenai problem status dalam kewarganegaraan. Yang pertama, apatrid, yaitu seseorang yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Misalnya, seseorang yang orang tuanya berasal dari negara yang menganut asas ius soli, lahir di sebuah negara yang menganut asas ius sanguinis. Kedua, dipatrid, yaitu seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap. Hal ini terjadi apabila seseorang yang orang tuanya berasal dari negara yang menganut ius sanguinis, lahir di suatu negara yang menganut asas ius soli. Ketiga, multipatrid, yaitu seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Dalam rangka memecahkan problem kewarganegaraan di atas, setiap negara memiliki peraturan sendiri-sendiri yang prinsip-prinsipnya bersifat universal, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.